Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Pada dasarnya gini ya, bahwa ini ada satu peradaban besar, dan peradaban besar ini tidak mau kita masuk ke sana. Mereka mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa, dan mereka membatasi wilayah mereka dengan dinding yang tidak bisa kita tembus, tapi mereka menteleport kita pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, sehingga seolah-olah kita berjalan mulus, seolah-olah berjalan tanpa ada mereka, tanpa melalui wilayah mereka, tapi tanpa tahu kalau kita pernah melewati wilayah itu. Yang kita namakan teleportasi seperti itu. Jadi wilayah yang ini kita namakan area 36 karena kita menemukannya berdasarkan kompas, itu ada penyimpangan 3,6 derajat tadi. Jadi di sini ada satu peradaban yang tidak bisa kita masukin. Apa penyebabnya dan sebagainya minggu lalu mungkin sudah cukup jelas. Nah, sekarang kan kita ngomong antara dua hal ya. Yang pertama garis batas wilayah kita dengan mereka, dan yang kedua gerbang menuju ke wilayah mereka. Yang gerbang yang tidak akan gampang. Penelitian cukup lama dan pengenalan ini ya berdasarkan beberapa serat kuno dan sebagainya untuk mengerti kira-kira seperti apa sih. Bagaimana sih kita mengenali? Yang pertama, kalau misalkan daerah itu kira-kira ada garis batasnya. Jadi kan sebenarnya kan kita dipindah dalam jarak yang cukup jauh, tapi kita nggak merasa gitu kan. Yang pertama, kadang-kadang kita nggak sadar kalau misalkan kita lihat matahari. Nah, matahari itu di depan kita ada danau atau ada sungai gitu. Maka matahari tersebut ketika masih dalam kondisi agak miring, jadi belum tepat di atas kepala kita gitu, masih pagi atau pas sore hari, itu kan matahari kelihatan ada di depan kita. Maka seharusnya kan ada bayangannya di sungai atau di danau yang tempat kita berdiri tadi. Kita lihat bayangan tersebut simetris enggak. Jadi kalau mataharinya di sini ya bayangannya di sini gitu. Kalau mataharinya di sini bayangannya di sini, ada di sini bayangan di sana gitu. Itu gejala awal yang layak dicurigai. Itu adalah kondisi yang bisa kita lihat bahwa di titik itu ada sesuatu yang layak kita curigai. Jadi ya seperti kita kalau misalkan berdiri di atas kapal, maka bayangan kita harusnya tepat di ini kan, di bawah kita gitu. Jadi kalau orang melihat dari seberang, maka seharusnya bayangan tepat di bawah kita, bukan bergeser agak ke kanan atau agak ke kiri gitu. Kadang-kadang nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kadang-kadang memang nggak begitu terlalu kelihatan kalau pergeserannya itu cuman berapa gitu. Tapi kalau kita waspada akan kelihatan ada pergeseran seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kadang-kadang tingginya juga nggak sama. Misalkan ini batas airnya, ini mataharinya, kan dari batas air ke matahari sekian, berarti bayangan sekian gitu, harusnya segitu. Kadang-kadang juga enggak, ininya batas matahari sekian, ininya terlalu jauh atau terlalu pendek kalau pas segaris, atau geser ke kanan atau geser ke kiri. Itu yang sering kita perhatikan di sini. Yang kedua itu yang bisa kita perhatikan, mungkin kalau yang senang jalan-jalan ke hutan atau jalan-jalan ke pegunungan, ketika kita berada di hutan lebat gitu, maka seharusnya kan di hutan itu tidak ada sumber cahaya. Jadi ketika di atas kita ada awan, maka kalau awan itu awan tersebut ini apa namanya di bawahnya memantulkan satu cahaya, itu sudah layak dicurigai. Kecuali kalau kita ada di dekat Jakarta, terus di atas Jakarta ada awan, Jakarta malam hari kan layak ya kalau misalkan lampu pada nyala gitu sehingga ada pantulan sinar dari bawah, itu masuk akal. Tapi kalau kita ada di tengah hutan dan jauh dari pedesaan dan jauh dari perumahan, bahkan jauh dari perkotaan, tapi ada bayangan seperti itu di atas, nah itu layak dicurigai. Itu ciri-ciri yang kedua. Jadi malam hari atau turuk atau sore gitu, kadang-kadang seperti itu. Karena di sini kan cahaya itu ada sumbernya. Nah, kalau hutan itu nggak ada sumbernya. Sumbernya harus ada dari pedesaan terdekat. Dan kalau itu hutannya lebat banget, terus kemudian ada bayangan seperti itu, ya berarti itu jelas bahwa ada sesuatu yang menerangi, tapi tidak di area kita, tapi bocor ke area kita gitu kan. Ada peran, itu yang paling gampang kita lihat di daerah sekitar Lumbir,
perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Kita juga pernah menjumpai itu di Kalimantan, di Sulawesi, di dekat Ventira, di dekat batas Ventira itu belakang kita hutan, tebing tepatnya, tebing hutan, dan harusnya tidak ada cahaya sama sekali dari arah belakang karena itu sudah hutan lebat. Ya itu di Ventira. Ventira itu ada di utara Palu. Di situ malah lebih ekstrim lagi karena hampir tiap tahun, apakah tahun ini terjadi lagi apa enggak, saya nggak tahu ya, tapi beberapa saat yang waktu saya ke sana itu hampir tiap tahun itu terjadi yang namanya ada orang itu beli mobil mewah, entah itu BMW atau Mercy atau dua-duanya itu dibeli dan dibayar cash, kemudian rombongan itu dibawa masuk ke hutan Ventira dan tidak pernah ditemukan. Dan, tapi rutin itu, jadi seperti seolah-olah mereka itu sedang menguji seberapa teknologi kita, seberapa tinggi teknologi kita dibandingkan dengan teknologi mereka, maka yang mereka cari adalah kendaraan mewah. Itu kalau pernah ke Ventira, cerita masyarakat di sana pasti akan banyak gitu tentang masalah seperti itu. Sebenarnya hal tersebut tidak cuma di situ sih, ada beberapa tempat lagi. Kemungkinan pertama adalah itu malah gerbang, Pak. Masalahnya juga kadang-kadang itu dari pihak sana juga ya seperti kita, Pak. Kadang-kadang ada rasa iseng kan, pengen godain orang lain. Walaupun pasti juga dapat teguran sih dari wilayahnya sana sendiri. Layak yang dicurigai tempat itu ada daerah batas yang membatasi kita dengan wilayah mereka itu ya, supaya seolah-olah orang berpikirnya bukan ke situ. Mungkin karena daerah itu sudah dicurigai orang bahwa itu merupakan suatu gerbang atau apa, maka mereka mengadakan acara seperti itu supaya pemikiran kita bergeser ke arah yang sifatnya mistis kan, sehingga tidak diteliti, sehingga kita nggak curiga dan tidak teliti gitu. Dan tidak ada keinginan untuk melihat ke sana. Jadi itu sengaja mereka lakukan gitu. Ya memang kasihan sih Mbak sebenarnya. Jadi kalau untuk meneliti seperti itu ya, itu yang pertama kan seperti yang pernah saya ceritakan itu bahwa di tempat-tempat seperti itu biasanya terjadi ketidakwajaran. Jadi misalkan kalau kita mencoba dengan menggunakan pistol air itu, pola lompatan airnya tidak sama dengan kalau kita coba di daerah yang normal. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngelempar batu juga, kalau kita video, nanti kita sambil lihat pola lintasannya itu juga nggak akan sama. Misalkan senter kita sudah coba dulu, misalnya dalam rumah kita matiin, senter kita nyalain, nanti pola dalam jarak sekian meter, pola lingkarannya seberapa. Di tempat itu kita nanti bawa layarnya, terus kemudian kita senterin. Nah, pola senternya itu sama nggak? Atau lebih besar atau lebih kecil? Kalau ya harusnya sama, dari jarak yang sama harusnya sama gitu. Jadi kita harus ukur jarak yang cukup akurat, terus kita senterin bentuknya sama apa tidak. Kalau tidak sama ya berarti ya layak dicurigai. Jadi, kalau itu seperti itu. Kalau itu untuk membedakan garis batas dan dengan garis batas ya. Jadi kalau untuk gerbang lebih repot lagi karena gerbang itu kan kita selain itu juga butuh bantuan asap khusus ya yang bisa nangkep cahaya dari pihak sana gitu. Biasanya adalah asap dari sesuatu yang tidak disukai oleh orang zaman sekarang. Seperti itu, karena itu paling gampang dan paling murah, biayanya paling murah gitu. Yang kita butuhkan itu karena kan seperti perlambangnya kan seperti yang ini, Pak. Kalau kita melihat cerita wayang, kayak wayang kulit itu kan namanya wayang itu artinya bayangan. Jadi untuk melihat bayangan itu kita bukan melihat dari sisi tempat adanya si dalang, tapi dari seberangnya si dalang kan, di belakang layarnya gitu seharusnya. Dan layar itu warnanya putih. Dan layar itu dia memberikan bayangan dari wayang yang lampu untuk penerangan wayangnya itu. Kalau nggak ada layarnya itu nggak kelihatan seharusnya, namanya wayang. Kita butuh layar tadi kita butuh sesuatu yang warnanya putih dan itu adalah sesuatu yang kita cocok adalah asap untuk gerbang ya. Kalau untuk garis batas sih nggak butuh seperti itu karena gerbang itu kan biasanya ada sinar dari arah sebelah sana bukan dari sebelah sini. Biasanya memang tempat-tempat seperti itu ada banyak keanehan seperti itu yang kayak terjadi. Kadang-kadang di tempat tersebut kasus di mana ada orang hilang berapa lama, tiba-tiba kembali lagi. Dia merasa baru pergi sekian jam, tapi ternyata sudah sekian minggu, sekian bulan, atau bahkan sekian tahun. Gitu. Atau seperti kasus yang ada di Weleri itu. Di Weleri itu
ada cerita bahwa di suatu tempat itu di dekat Palermo itu sering banget terjadi supir bus itu salah melihat, dikirain itu posisi masuk ke tol. Jadi dia merasa belok kiri itu menuju jalan yang mau masuk ke tol. Ternyata di tengah sawah berhentinya. Bisa dikonfirmasi kok, di Ulari terkenal itu wilayahnya, cuma saya lupa nama desanya apa. Nah, jadi kalau dari arah Jakarta sebelah kiri jalan, kalau dari arah Semarang berarti sebelah kanan jalan. Di situ itu bahkan pernah ada nelayan 3 orang, saya lupa namanya siapa. Waktu itu mereka mencari ikan bertiga, terus kapalnya terbalik. 2 nelayan selamat bisa pulang, satunya enggak. Suatu ketika yang 1 orang ini pulang pesen sepeda motor sebanyak 1 kontainer dibawa ke sana. Jadi bapaknya bingung, tapi udah dibayar lunas. Ya, yang lucunya kan akhirnya 1 kendaraan, 1 kontainer itu hilang di situ. Dan cerita-cerita kayak gini ini sebenarnya cukup banyak di negara kita. Di sana memang rumahnya gede-gede, tidak seperti ukuran rumah-rumah kita. Jadi kalau masuk di salah satu rumah yang paling jelek aja itu mungkin rumah mewahnya di sini. Itu wilayah di sana kan memang daerah yang semuanya serba ada, tidak ada yang jelek. Kalau dikatakan bertemu orang yang cantik berarti memang benar. Dan masuk wilayah itu karena ada yang ngajak. Tapi apakah itu di istana atau tidak? Belum tentu waktu di istana. Karena rumah biasa saja sudah sangat mewah di sana. Ya seperti gini ya, kalau orang di pedesaan gitu, seperti saya gitu, misalkan tiba-tiba diajak orang ke daerah, misalkan daerah Menteng gitu, cuma rumahnya mewah-mewah Pak. Orang yang belum pernah lihat rumah mewah itu sudah dianggap seperti istana kan Pak. Di sini memang masalahnya teleportasi itu ada 2 hal sih, ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Yang menguntungkan itu kalau kita bisa memanfaatkan itu untuk pergi ke suatu tempat yang cukup jauh, menggunakan sarana itu sehingga waktunya jadi lebih pendek, itu menguntungkan. Tapi yang tidak menguntungkan kalau kemudian kita masuk ke wilayah yang tidak kita kenal dan kemudian keluarga kita akan menganggap kita hilang dalam waktu yang cukup lama. Atau kita pindah ke tempat yang tidak kita kenal dan masih di wilayah kita tapi tidak kita kenal, jadi akhirnya malah tersesat kan. Di sini kalau menurut saya sih ya ini terserah, karena ada semua pasti ada resikonya. Kalau belum ngerti bener, sebaiknya jangan nyoba sih. Masalahnya gini, kalau bertemu dengan ya di kalangan kita saja itu kan ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Kalangan mana kan juga pasti begitu kan. Jadi begitu ada orang masuk, kalau ketemu orang yang baik nggak apa-apa Pak. Kalau ketemu orang yang baik kan celaka itu. Atau ketemu sistem keamanan mereka itu model penjaga perbatasan dan sebagainya. Kalau kita kembalikan ya nggak masalah. Tapi kalau dikembalikannya di tempat yang kita asal kita nggak apa-apa. Kalau dikembalikannya agak jauh dari tempat kita lah itu. Mereka kan pasti juga ada batasan mana yang mau mereka share dan tidak. Istilahnya kalau mencuri kayaknya nggak bisa karena mereka punya penjagaan yang cukup ketat. Kalau mencuri kayaknya akan susah. Tapi kalau mereka pas lagi mau membagikan dengan kita itu sangat mungkin. Tapi itu tergantung mereka kan, bukan tergantung dari kitanya. Juga tergantung dari kita bagaimana kita menangkap itu. Karena pengetahuan cukup kompleks itu kan tidak akan segampang itu gitu loh. Semuanya butuh dasar teori dan sebagainya yang akhirnya bisa membentuk suatu mesin atau suatu peralatan tertentu gitu.